Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi bersama saya di channel Oprek Mafiki. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada elastisitas bagian ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang rangkaian pegas. Ada dua jenis rangkaian pegas, pertama adalah rangkaian seri, kedua adalah rangkaian paralel. Ini adalah gambar tiga pegas yang dirangkai seri. Pegas pertama dengan konstanta K1, pegas kedua dengan K2, dan pegas K3 dengan K3. Pada rangkaian seri, rumus untuk mencari konstanta total adalah 1/K total sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah 1/K3. Ini adalah rumus untuk rangkaian seri. Pada gambar kedua, ini adalah tiga pegas yang dirangkai paralel. Pada rangkaian paralel, rumus untuk mencari K total adalah K total sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Ini adalah rumus untuk mencari konstanta total pada rangkaian paralel. Jadi kalau pada rangkaian paralel, K total langsung ditambahkan K1, K2, dan K3. Sementara pada rangkaian seri, K totalnya ada di bawah ya. 1/K total sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah 1/K3. Pada praktek soal nanti, rangkaiannya tidak hanya seri dan paralel, tetapi juga ada rangkaian campuran. Kita akan praktekkan rumus-rumus ini untuk membahas soal berikut ini. Kita lihat contoh soal pertama. Dua buah pegas masing-masing mempunyai konstanta sebesar 20 Newton per meter dan 30 Newton per meter. Jadi ada dua pegas dengan K1 nilainya adalah 20 Newton per meter. Kemudian K2 nilainya adalah 30 Newton per meter. Pertanyaannya adalah hitung perbandingan konstanta total pegas untuk rangkaian seri dan paralel. Jadi kita diminta untuk mencari perbandingan antara konstanta seri dibanding konstanta paralel sama dengan berapa? Pertama kita lihat rangkaian seri. Pada rangkaian seri, rumus yang kita gunakan adalah 1/K total atau K seri sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Kita masukkan angkanya, K1 adalah 20 Newton per meter, jadi sama dengan 1/20 ditambah K2 adalah 30 Newton per meter, jadi ditambah 1/30. Tentu ini harus disamakan penyebutnya adalah 60, sehingga sama dengan, ini jadikan per 60 adalah 3/60 ditambah, ini jadikan per 60 adalah 2/60. Sehingga sama dengan 5/60. 5/60 adalah hasil untuk 1/K seri. Sehingga K seri sama dengan 60/5 dibalik ya. Atau sama dengan 12 Newton per meter. Yang kedua, pada rangkaian paralel, rumus yang kita gunakan adalah K total atau K paralel sama dengan K1 ditambah K2. Kita masukkan angkanya, ini sama dengan K1 adalah 20, K2 adalah 30. Sehingga K paralel sama dengan 50 Newton per meter. Nah, kita lihat ke pertanyaan soal, kita diminta untuk mencari K seri dibanding K paralel sama dengan berapa? Kita lanjutkan di sini. K seri dibanding K paralel sama dengan, kita masukkan angkanya, K seri adalah 12, masuk di sini 12, dibanding K paralel adalah 50. Jadi 12 dibanding 50. Hasil ini bisa kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 2, 12 bagi 2 adalah 6, 50 bagi 2 adalah 25. Jadi K seri dibanding K paralel hasilnya adalah 6
dibanding 25. Kita lanjut ke soal 2. Pada soal 2 ini kita akan menghitung K total untuk rangkaian campuran. Pada gambar ini ada 4 pegas, 3 pegas dirangkai paralel, kemudian rangkaian paralel ini dirangkai seri dengan pegas keempat. Kita diminta untuk menghitung konstanta pegas total. Langkah pertama adalah kita hitung dulu konstanta pegas untuk rangkaian paralel ini. Rumus untuk menghitung rangkaian paralel tinggal dijumlahkan semua nilai K, sehingga di sini K paralel sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Tinggal masukkan angkanya, K1 adalah 150, masuk ke sini. 150 ditambah K2 adalah 200, masuk ke sini. 200 ditambah K3 adalah 250, masuk ke sini. 250. Sehingga total sama dengan 600 Newton per meter. Kemudian rangkaian paralel ini kita serikan dengan K4. Karena Kp dan K4 ini rangkaian seri, maka kita gunakan rumus rangkaian seri. Rumusnya adalah 1/K total sama dengan 1/Kp ditambah 1/K4. Masukkan angkanya sama dengan 1/Kp adalah 600, masuk ke sini 600 ditambah 1/K4. K4 nilainya adalah 300. Jadi 1/300. Tinggal disamakan penyebutnya, kita jadikan 600, maka ini sama dengan 1/600 ditambah ini menjadi 2/600. Atau sama dengan 3/600. Jadi di sini 1/K total sama dengan 3/600. Maka K total, kita lanjut ke sini. K total sama dengan 600/3 atau sama dengan 200 Newton per meter. Inilah hasil K total dari rangkaian campuran ini. Kita lanjut ke soal 3. 2 buah pegas disusun paralel berturut-turut mempunyai konstanta sebesar 200 Newton per meter dan 300 Newton per meter. Jika ujungnya diberi beban sebesar 4 kg dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah pertambahan panjang pegas. Jadi di sini ada 2 pegas yang disusun paralel. Kalau kita gambar bentuknya seperti ini. Ini pegas pertama, ini pegas kedua, disusun paralel. Kemudian di bawahnya diberi beban benda yang masanya sama dengan 4 kg. Ini adalah K1, ini adalah K2. K1 nilainya 200 Newton per meter, ini 200 Newton per meter. K2 nilainya 300 Newton per meter. Di sini ada beban seberat 4 kg, maka di sini akan muncul gaya berat yaitu W yang nilainya adalah M kali G. Kita masukkan angkanya untuk mencari nilai W. Ini sama dengan M adalah 4 kg, kita kalikan dengan G, G adalah 10, sehingga W sama dengan 40 Newton. Karena pegas ditarik oleh gaya berat W, maka pegas akan memanjang sebesar delta X. Delta X ini sama dengan berapa? Itu yang akan kita cari. Sebelumnya kita harus mencari K total dulu. Kedua pegas ini dirangkai paralel sehingga K total sama dengan K1 ditambah K2. Masukkan angkanya, K1 adalah 200, K2 adalah 300. Sehingga K total nilainya adalah 500 Newton per meter. Kemudian untuk mencari delta X ini kita gunakan rumus hukum Hooke. Rumusnya adalah F sama dengan K dikali delta X. F adalah gaya, di sini gaya yang berperan adalah gaya berat yang nilainya adalah 40 Newton. Masukkan ke sini 40 sama dengan
K-nya adalah K total yang sudah kita hitung, nilainya adalah 500, masuk ke sini 500 dikali delta X. Sehingga delta X sama dengan 40 per 500. Angka 40 per 500 ini satuannya adalah meter. Supaya menjadi cm, maka kita kalikan dengan 100. Jadi dikali 100 cm. Kita coret-coret nolnya 100, kita coret ke 02 di bawah. Sehingga delta X sama dengan 40 per 5 atau sama dengan 8 cm. Inilah hasilnya. Kita lanjut ke soal 4. 3 buah pegas disusun seperti pada gambar. Perhatikan di sini, pegas 1 dan pegas 2 dirangkai paralel. Kemudian 2 pegas ini dirangkai seri dengan K3. Nilai K1 adalah 200 Newton per meter. Ini K1 adalah 200 Newton per meter. Kemudian K2 adalah 400 Newton per meter. K2 ini adalah 400 Newton per meter. Kemudian K3 adalah 200 Newton per meter. K3 ini adalah 200 Newton per meter. Kita lanjut ke soal. Susunan pegas dipengaruhi beban B sehingga mengalami pertambahan panjang 5 cm. Massa beban B adalah, di sini ada beban B dengan massa M, sehingga di sini muncul gaya berat W yang nilainya adalah M kali G. Nilai G sama dengan 10, sehingga W sama dengan M kali 10 atau 10M. Karena pegas ditarik oleh gaya berat W, maka pegas mengalami pertambahan panjang yang nilainya adalah 5 cm. Sehingga di sini delta X-nya adalah 5 cm. Atau sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanya adalah massa beban B berapa? Kita diminta untuk mencari berapa nilai M ini. Terlebih dulu kita harus mencari konstanta total pegas. Pegas 1 dan 2 dirangkai paralel sehingga kita pakai rumus paralel. Maka di sini K paralel sama dengan K1 ditambah K2. Masukkan angkanya, K1 adalah 200, K2 adalah 400. Sehingga K paralel sama dengan 600 Newton per meter. K paralel ini kemudian dirangkai seri dengan K3. Sehingga untuk mencari konstanta total, kita gunakan rumus rangkaian seri. Kita lanjut di sini. 1/K total sama dengan 1/K paralel ditambah 1/K3. Masukkan angkanya, K paralel adalah 600 Newton per meter. Masuk ke sini. 1/600 ditambah K3 adalah 200 Newton per meter. Masuk ke sini. 1/200. Untuk menjumlah ini kita samakan penyebutnya. Kita jadikan 600 semua. Sehingga ini sama dengan 1/600 ditambah. Ini menjadi 3/600. Atau sama dengan 4/600. Ini adalah nilai untuk 1/K total yang nilainya adalah 4/600. Sehingga K total sama dengan, kita balik, 600/4 atau sama dengan 150 Newton per meter. Langkah berikutnya adalah kita gunakan rumus hukum Hooke di sini. Hukum Hooke rumusnya adalah F sama dengan K dikali delta X. F di sini adalah gaya. Di sini gaya yang bekerja adalah gaya berat yang nilainya adalah 10M. Kita masukkan di sini 10M sama dengan nilai K-nya adalah 150. Masukkan ke sini 150 dikali delta X. Delta X-nya adalah 5 dikali 10 pangkat min 2. Kita masukkan di sini 5 dikali 10 pangkat min 2. Perhatikan di sisi kiri ada angka 0, sisi kanan ada angka 0, sehingga bisa kita coret ini 10 sama ini 0 yang kanan. Maka di sini M sama dengan 15 kali 5 adalah 75.
dikali 10 pangkat min 2 atau sama dengan 0,75 kg. Inilah hasilnya, sehingga kalau kita lihat pilihannya maka jawabannya adalah yang E. Ini dia. Demikian adik-adik pertemuan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.